Bab 271, memotong besi seperti tanah liat. Sebagai seorang playboy dari keluarga Tian, Tian Seng selalu sombong dan mendominasi di luar, menindas pria dan wanita. Menurutnya, melepaskan Ye Bufan sudah merupakan hadiah yang luar biasa, tetapi pihak lain masih menolak untuk melepaskannya, yang merupakan rasa tidak berterima kasih. Apa? Kamu ingin merampokku? Ya, jangan pergi terlalu jauh. Aku tuan muda tertua dari keluarga Tian. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan menendang perutnya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti layang-layang yang talinya putus, terbang keluar. Skor licik melawan An Yimo kemarin belum juga terselesaikan. Hari ini, dendam lama dan baru telah ditambahkan bersamaan. Tendangan ini tidak hanya berat dan kejam, tetapi juga secara langsung menghancurkan fungsi kejantanannya. Mulai saat ini hanya sebagai hiasan saja, tidak ada fungsinya selain untuk buang air kecil. Kamu berani memukulku. Tian Seng berjuang untuk bangkit dari tanah, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Dan lupa bahkan Tuan Huo, yang dipekerjakan dengan banyak uang, bukanlah tandingannya, jadi bagaimana pengawal biasa di bawahnya bisa menjadi lebih baik. Setelah menerima perintah dari tuannya, para pengawal tahu bahwa mereka kalah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bergegas maju. Seperti yang bisa dibayangkan, semua orang ini segera dijatuhkan ke tanah. Ye Bufan mengambil tindakan sendiri, melangkah maju dan membuka pintu mobil Tian Seng, mengeluarkan semua seruling giok dan barang-barang lainnya di dalamnya dan melemparkannya ke dalam mobilnya. Pergi. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali. Setelah mengatakan itu, dia membawa He Suang-Suang ke dalam mobil, dan Pagani dengan cepat menghilang di malam hari. Brengsek, sampah. Tian Seng bangkit dari tanah. Dia sangat marah hingga dia menjadi gila. Dia menunjuk ke arah Tuan Huo dan mengutuk, saya menghabiskan 10 juta untuk mengundang Anda ke sini. Apa yang Anda lakukan? Bahkan tidak menamparku. Saya tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Anda berani mengatakan bahwa Anda sebenarnya meminta saya untuk berurusan dengan prajurit tingkat Suan. Bukankah ini penipuan? Untuk sementara. Untungnya, Ye Bufan tidak mempedulikannya, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Memikirkan hal ini, dia juga menendang perut bagian bawah Tian Seng, membuat Tian Seng terbang ke udara lagi. Dia hampir jatuh ke tanah dan mati. Setelah tendangan ini, Tuan Huo pergi. Dia hanyalah seorang pejuang yang diundang oleh keluarga Tian, bukan budak mereka. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah tidak pernah datang ke kota Jiangnan lagi. Brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya raungan marah dan enggan Tian Seng yang tersisa di langit malam. Ye Bufan mengantar He Suang-Suang pulang dan kemudian kembali ke Villa Yundingshan. Lelang hari ini sangat bermanfaat, yang membuatnya berada dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia menyenandungkan sedikit lagu sepanjang pintu. Apa yang membuatmu sangat senang? Qin Cucu dan An Yimo sedang duduk di sofa di ruang tamu sambil menonton TV. Dia berencana untuk tinggal di rumah Ye Bufan dalam beberapa hari terakhir pergi dan seret An Yimo bersamanya. Aku pergi ke pelelangan hari ini dan membeli 2 barang bagus dengan harga murah. Tentu saja aku senang, kata Ye Bufan dan duduk di hadapan mereka berdua. Bagus apa? Apakah ini pisaunya? Datang dan tunjukkan padaku. Qin Cucu dengan bersemangat meraih gigi naga di tangannya. Ye Bufan menyerahkan pisau itu padanya dan memperingatkan, hati-hati, ini adalah pisau yang berharga. Ini sangat tajam. Jangan melukai dirimu sendiri. Petik 2. Bukankah itu hanya pisau? Apa hebatnya itu? Melengkungkan bibirnya dan gigi naganya dicabut, dan meskipun dia bukan seorang pejuang, dia masih bisa merasakan ketajaman pisaunya. Kelihatannya cukup bagus. Apakah panjangnya pas untuk memotong semangka? Ye Bufan hanya meneguk air dan hampir tersedak oleh kata-katanya. Aku membeli pedang seharga 16 juta. Dan kamu sebenarnya ingin menggunakannya untuk memotong semangka. Berapa? 16 juta. Seorang Yimo baru saja memegang gigi naga di tangannya dan hampir melemparkan pisaunya ke tanah ketika dia mendengar harganya. Qin Cucu juga berteriak,
16 juta untuk membeli pisau, Anda menyebutnya murah. Ye Bufan berkata, tentu saja, seseorang ingin memberi saya 200 juta koin huaxia di pelelangan, tetapi saya bahkan tidak menjualnya, itu. Qin Cucu membuka mulutnya dan berkata, jika Anda ingin membeli pisau dengan 200 juta koin Tiongkok, apakah Anda semua gila? Dan Anda, mengapa Anda tidak menjualnya? Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk mengambil kembali gigi naga. Kamu tahu apa, ini adalah pedang yang berharga. Qin Cucu mengerutkan bibirnya, bukankah itu hanya pisau yang patah? Bagaimana bisa lebih baik? Kamu benar-benar bodoh. Sekarang aku akan menunjukkannya padamu betapa berharganya pedang itu. Kata Bufan sambil mengambil pisau buah dari meja kopi. Pisau buah ini juga didatangkan dari luar negeri. Terbuat dari baja halus yang kuat dan tajam. Dia memegang pisau buah di satu tangan dan melambaikan taring naga dengan tangan lainnya, menebas bilah pisau buah tersebut. Ding! Kedua pisau itu bertabrakan, hanya menimbulkan sedikit suara. Ryuga memotong pisau buah menjadi dua seperti memotong tahu. Ini terlalu berlebihan. Jika bukan karena Qin Cucu yang menggunakan pisau buah untuk mengupas buahnya, dia akan mengira itu palsu. Seorang Yimo berkata, ternyata besi legendaris itu diasah seperti lumpur, dan memang ada pedang yang sangat berharga. Tidak hanya besi yang diasah seperti lumpur, gigi nagaku juga tidak bisa dihancurkan. Tidak mengerti seni bela diri. Ye Bufan tidak ingin berbicara lebih banyak kepada mereka, jadi dia langsung menyingkirkan gigi naga itu. Qin Cucu mengerutkan bibirnya dan berkata, harta apa lagi yang ada di sana? Dan ini, harganya total 50 juta. Kata Ye Bufan dan menyerahkan kotak kayu berisi ginseng berusia 1000 tahun, dan Qin Cucu mengambilnya. Saat dia membukanya, dia langsung mengeluarkan suara, lalu mengunci kotak itu lagi. Ada apa, Cucu? Seorang Yimo mengambil kotak itu dan membukanya, pipinya langsung memerah, dan dia berkata dengan genit, kamu menghabiskan 50 juta untuk membeli sesuatu seperti ini. Ini bagus bukan itu yang kamu pikirkan. Qin Cucu berkata, kamu orang jahat, mengapa kamu membeli barang ini? Ye Bufan berkata, ada apa denganku? Apakah kamu belum tahu? Petik 2. Pipi Qin Cucu sangat merah hingga tampak berdarah. Jika bukan karena panggilan An Baoxu tadi malam, mereka berdua akan mencapai langkah terakhir, jadi dia tahu betul apakah Ye Bufan punya masalah, tapi Ye Bufan menggoda An Yimo lagi, tidak apa-apa jika Cucu tidak mengetahui hal ini. Sebagai manajer umum Longteng Pharmaceutical, kamu juga tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa melakukan pekerjaan dengan baik? Kenapa aku harus mengetahui hal ini? Petik 2. Seorang Yimo jelas tidak mengerti maksud kata-katanya, dan pipinya semakin memerah. Ye Bufan membuka kotak itu, mengambil ginseng di tangannya dan berkata, perhatikan baik-baik, ini ginseng yang berumur ribuan tahun. Apakah ini benar-benar ginseng? Sepertinya itu tidak seperti yang dia bayangkan. Meski begitu, saat dia mengambil yang ginseng di tangannya, hatinya masih terasa panas, merasa hal ini aneh. Seorang Yimo bertanya dengan malu-malu, bagaimana bentuk ginseng ini? Ye Bufan berkata, ini adalah ginseng paling terkenal di Korea. Bentuknya hanya bisa seperti ini jika berumur lebih dari 100 tahun. Menginginkannya, periksa secara online, saya pikir Anda berbohong kepada kami, itu pasti lelucon menggunakan lobak. Kata Qin Cucu, mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari informasi tentang yang ginseng di internet. Bab 272 Lagu Ao Shuang yang arogan. Hei, memang ada ginseng yang aneh. Segera, Qin Cucu menemukan informasi tentang ginseng. Kemudian dia berseru, Xiao Fan, cerita tentang kamu membeli ginseng di pelelangan kini telah menjadi berita, dan telah dicetak ulang di banyak situs. Pelelangannya tidak dirahasiakan, tidak akan secepat itu populer, bukan? Seorang Yimo datang dan melihat-lihat berita dan berbagai postingan mewah di ponselnya bersama Qin Cucu. Xiao Fan, postingan tersebut mengatakan bahwa kamu memiliki ginseng berusia 1000 tahun, dan itu juga dapat menyembuhkan berbagai luka dalam. Benarkah? Xiao Fan,
Orang lain memperjelas informasi pribadimu. Kamu adalah kepala Xingli Yuan, seorang praktisi pengobatan Tiongkok muda yang luar biasa. Petik 2. Biarkan saya memeriksanya. Untuk beberapa alasan, Ye Bufan merasa ada yang tidak beres. Dia melihat ponselnya dan melihat bahwa proses penawaran dan informasi pribadinya terekam dengan jelas di dalamnya. Pada saat yang sama, ada juga pengenalan yang sangat rinci tentang berbagai bentuk dan khasiat yang ginseng. Ginseng ini dapat meremajakan pria dan mengobati berbagai luka dalam, tetapi hampir tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Melihat ekspresinya, Qin Cucu bertanya, "Xiao Fan, apakah ada yang salah?" Ye Bufan mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, "Saya selalu merasa seperti seseorang melakukan ini dengan sengaja mencoba memecat saya dan Xingli Yuan." Panas. Seorang Yimo mengangguk dan berkata, "Lelang baru saja berakhir, dan ada begitu banyak cetakan ulang di internet dengan sangat cepat. Tampaknya ini akan menjadi pencarian panas segera. Seseorang pasti sengaja mendorongnya." Bingung. Dia berkata, "Siapa orang ini? Apa tujuannya melakukan ini? Apakah dia mengiklankan Xingli Yuan dan Anda secara gratis?" Ye Bufan berkata, "Belum jelas, apakah rumah lelang ingin menggunakan insiden Anda untuk meningkatkan reputasinya dan mengiklankan dirinya sendiri?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, toko Tianxia mengikuti rute kelas atas dan tidak perlu beriklan sama sekali, dan seringkali mereka lelang. Segala sesuatunya dirahasiakan, dan mereka tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Qin Cucu berkata, "Jika kamu tidak mengerti, jangan memikirkannya dulu. Lagi pula, tidak ada salahnya untuk saat ini." Ye Bufan berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor He Suang-Suang, "Tolong bantu saya memeriksa, Yang Zhu ini siapa yang melelangnya. Meskipun saya tidak tahu alasannya, saya tetap harus menyelidiki masalah ini." Keesokan harinya semuanya seperti biasa. Qin Cucu dan An Yimo pergi bekerja di Longteng Pharmaceutical, dan dia pergi ke Taman Xinglin untuk perawatan medis. Sejak dibuka, bisnis Xingli Yuan terus berkembang pesat dari hari ke hari. Meskipun masa bebas klinik gratis telah berlalu, jumlah pasien yang datang ke dokter beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, dan pintunya penuh. Melihat begitu banyak pasien, dia merasa bahwa dia harus mengambil beberapa tindakan dan tidak terus merawat mereka tanpa batas waktu. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak akan dapat menangani begitu banyak pasien. Bagaimanapun, saya sedikit lebih baik, saya adalah seorang pejuang, tetapi Cao Xinghua dan Lu Qingzi berbeda. Tubuh mereka tidak tahan melihat terlalu banyak pasien dalam sehari, dan cepat atau lambat mereka akan pingsan karena kelelahan. Setelah memasuki pintu, dia memberitahu beberapa orang tentang gagasan ini, dan semua orang mengangguk setuju. Pada akhirnya, beberapa orang memutuskan untuk mulai mengeluarkan nomor perawatan medis mulai hari ini. Cao Xinghua, Cao Rui dan Lu Qingzi menemui 50 pasien setiap hari, dan dia menemui 100 pasien setiap hari. Setelah berita ini dirilis, meski banyak orang yang sedikit menyesal, mereka juga sangat pengertian, karena dokter juga manusia dan mereka juga perlu makan dan istirahat. Ye Pengfei, Tang Kui dan yang lainnya membantu membagikan plat nomor hari ini. Mereka yang tidak menerima plat nomor mereka kembali, dan pintu depan pusat medis tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Saat perawatan medis dimulai, semuanya berjalan dengan tertib. Ye Bufan sedang berkonsentrasi merawat pasien. Tiba-tiba, terjadi keributan di belakang kerumunan, dan 4 atau 5 orang dengan pakaian mewah masuk. Pemimpinnya adalah seorang wanita jangkung dengan kuncir kuda dan pakaian putih. Dia terlihat heroik dan cantik, tapi dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. "Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian sedang mengantri untuk menemui dokter." Antriannya terganggu, dan para pasien yang menunggu untuk menemui dokter menyatakan kecaman mereka. Namun beberapa orang mengabaikannya dan langsung bergegas ke depan. Cao Rui, muda dan energik, berdiri dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah ada aturannya? Pergi ke antrian untuk menemui dokter." Wanita dengan kuncir kuda itu meliriknya dan berkata, "Apakah kamu Ye Bufan?" "Cao."
Rui berkata tidak puas, sayang sekali. Kamu bisa memanggilku dengan nama yang kamu inginkan. Karena kamu bukan Ye Bufan, kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Wanita itu mengabaikannya dan berteriak kepada semua orang dengan cara yang sama, suara nyaring, siapa Ye Bufan, cepatlah. Keluarkan ginseng milenium. Cao Rui berkata. Dengan marah, apakah kamu punya peraturan? Ini adalah tempat di mana orang dirawat di Taman Xinglin. Saat dia hendak melangkah maju dan mengusir beberapa orang, wanita berkuncir kuda itu mendengus dan mengangkat tangannya untuk mendorong dadanya. Momen ini sepertinya biasa-biasa saja, tapi Cao Rui didorong 7 atau 8 langkah ke depan satu demi satu. Jika He Pengfei tidak menangkapnya tepat waktu, dia akan terjatuh kali ini. Dia tiba-tiba menjadi marah, kamu wanita, bagaimana kamu bisa mendorong seseorang? Apa salahnya mendorongmu? Petik 2. Wanita berkuncir kuda itu berkata dengan arogan, jika kamu terus berkicau, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Ao Shuang, kamu jangan pergi terlalu jauh. He Pengfei dan yang lainnya bergegas setelah mendengar suara itu. Dia mengenal wanita ini, Song Ao Shuang, anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jiangnan dan putri Song Tai dari Sasana Tinju Zhenwu. Meskipun orang-orang ini keren, mereka selalu mengambil jalan memutar ketika bertemu dengannya di masa lalu. Bagaimanapun, wanita ini sangat terampil dan memiliki latar belakang yang baik. Ayahnya Song Tai adalah pemilik Sasana Tinju Zhenwu dan murid utama dari calon presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Wanita bernama Song Ao Shuang memandang mereka dan berkata dengan nada menghina, kalian orang-orang yang tidak terpelajar telah datang ke sini. Tampaknya ini bukan klinik medis yang serius. Tang Kui berkata, Song Ao Shuang, jangan kasar, ini milik Tuan Ye wilayah. Liu Mao memiliki temperamen yang panas dan berteriak, jika kamu berteriak di sini lagi, kamu akan diusir. Kamu hanya sekelompok sampah, kamu berani mengatakan bahwa saya akan diusir. Keluar dari di sini, nak. Song Ao Shuang berteriak dengan arogan, keluar dari sini, aku akan menghajarmu jika kamu membuatku marah. Liu Mao tidak banyak berhubungan dengan Song Ao Shuang, jadi dia tidak tahu seberapa kuatnya ini, wanita itu, jadi dia melangkah maju dan berkata, cepat keluar dari sini. Mencari kematian, Song Ao Shuang meninju dada Liu Mao. Dalam kesannya, orang-orang di depannya ini semuanya adalah playboy yang tidak memiliki kemampuan, sehingga mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Liu Mao, yang budidayanya meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir di bawah bimbingan Ye Bufan, menoleh sedikit ke samping untuk melepaskan pukulannya. Hei, pantas saja. Orang yang berani meneriakiku benar-benar mempelajari beberapa trik. Song Ao Shuang mencibir, tapi kamu masih jauh. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Mengulurkan tangannya dengan keras, dia meraih pergelangan kaki Liu Mao, lalu terbang keluar dan menendang perutnya dengan keras. Song Ao Shuang, kamu sudah keterlaluan. Teriak He Pengfei dan bergegas bersama Tang Kui dan yang lainnya. Bab 273 ditakdirkan. Ada sentuhan jijik di sudut mulut Song Ao Shuang, mengapa kamu ingin mengusirku? Bahkan jika kamu mempelajari beberapa trik seperti kucing berkaki 3, kamu tetap tidak berguna. Dia langsung mulai menyerang beberapa orang di depannya. Itu hanya satu orang, dan bahkan dia tidak membiarkan teman-temannya di belakangnya membantu. Meskipun Tang Kui dan yang lainnya memiliki jumlah yang ganas dan kuat, mereka masih beberapa tingkat di belakang wanita ini dalam hal budidaya. He Pengfei bergegas ke depan, tetapi perutnya ditendang oleh Song Ao Shuang dan terbang keluar. Tang Kui mengikutinya dari dekat, dan dia meraih bahunya. Saat dia menarik dan mengendurkannya, dia mendengar bunyi klik, dan lengannya terkilir. Hal yang sama juga berlaku untuk yang lainnya. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak, dan mereka semua terjatuh ke tanah dalam waktu singkat. Orang-orang di sekitar tidak menyangka wanita ini begitu galak, dan mereka semua pindah ke kedua sisi, takut Qi Yu akan terluka. Sampah. Song Ao Shuang melirik beberapa orang dengan wajah arogan, lalu berteriak lagi, Ye Bufan, cepat keluar, atau aku akan menghancurkan klinik medismu. Saat ini,
Ye Bufan baru saja selesai merawat seorang pasien dan meletakkannya dengan pena di tangannya. Dia berjalan mendekat. Berjalan ke arah Tang Kui, dia mengulurkan tangan dan dengan ringan menyentuh bahunya. Mendengar bunyi klik, lengan yang terkilir segera pulih kembali. Tang Kui Zeng menyeringai kesakitan dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Ye, wanita ini benar-benar penuh kebencian." Ekspresi Song Ao Shuang sedikit berubah. Teknik yang dia gunakan barusan bisa dikatakan sebagai teknik unik lengan. Bahkan jika Anda mengambil tindakan sendiri, Anda tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli. Dia hanyalah seorang dokter kecil, tidak layak untuk diperhatikan Nona Song. Apakah kamu Ye Bufan? Petik 2. Ya, ini aku. Apakah kamu memiliki ginseng berumur 1000 tahun di tanganmu? Petik 2. Benar, kebetulan aku punya tanaman seperti itu. Begitu dipublikasikan tadi malam alasan mengapa dia mendapatkan Millennium Yangshen bukan untuk membantu iklan Taman Xinglin, tetapi untuk menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Song Ao Shuang berkata dengan gembira di wajahnya, "Bagus, cepat serahkan yang ginseng, aku akan berguna." Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Bufan, "Dari mana kamu mengetahui bahwa aku punya 1000 tahun yang ginseng di tanganku?" Song Ao Shuang berkata, "Apakah ini perlu dikatakan? Sekarang internet penuh dengan berita bahwa Anda telah memotret ginseng berusia ribuan tahun, yang telah menjadi berita utama di banyak situs web. Karena kamu sudah membaca beritanya, kamu juga harus tahu tentang ginseng berumur 1000 tahun ini. Saya menghabiskan 50 juta untuk mendapatkannya, dan saya hanya ingin memintanya secara gratis." Ekspresi Song Ao Shuang berhenti, lalu dia berkata dengan bangga, "Mengapa? Hanya karena kamu memiliki ginseng ini, aku dapat menggunakannya. Cepat serahkan padaku. Tidak memberikannya padamu." Song Ao Shuang menunjuk ke orang-orang di sebelahnya dan berkata, "Jangan membuatku marah, atau mereka akan menjadi takdirmu. Aku butuh ginseng ini, dan kamu kebetulan memilikinya, yang berarti aku punya takdir dengan ginseng ini. Karena ini ginsengku, kenapa kamu tidak memberikannya padaku?" "Benar." Kedengarannya cukup masuk akal. Dia tersenyum dingin, mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Tanganku gatal, dan wajahmu tepat di hadapanku, artinya ada takdir di antara kita." Setelah mengatakan itu, dia menamparnya, dan tamparan ini benar-benar nyata. Itu terlalu cepat, dan Song Ao Shuang ditampar tanpa reaksi apapun. Setelah memukul seseorang, Ye Bufan melihat ke telapak tangannya dan berkata dengan bercanda, "Itu memang wajah yang menentukan. Saat kamu memukul seseorang, itu mengeluarkan suara dan rasanya sangat enak." Petik 2. Hampir menjadi gila, tidak ada yang berani menamparkan wajahku selama bertahun-tahun. Namun sebelum dia selesai berbicara, matanya kabur, lalu ada rasa sakit yang menusuk di wajahnya, dan dia ditampar dengan keras lagi. Ye Bufan mencibir dan berkata, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk membuktikan hal semacam ini lagi?" Seorang prajurit kecil tingkat Huang berani datang kepadanya untuk membuat masalah, dan dia benar-benar berpikir bahwa dia mudah ditindas tanpa memberi yang lain, pesta beberapa warna. Song Ao Shuang bangkit dari tanah lagi, memelototi Ye Bufan dan berkata, "Kamu berani menyerangku, Song Ao Shuang, kamu tidak tahu ketinggian dunia." Saat dia berbicara, dia memancarkan aura yang ganas, yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti lautan badai, membanjiri dirinya. Beberapa orang di dekatnya mundur. "Ye Bufan, kamu dalam masalah besar hari ini. Serahkan ginseng matahari berumur 1000 tahun secepatnya, lalu potong lengannya. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu, kalau tidak aku akan langsung melukaimu dan kemudian menghancurkan Taman Xinglinmu." Beberapa orang di belakangnya juga sadar dan berdiri di samping Song Ao Shuang, menyingsingkan tangan dan lengan baju, siap mengambil tindakan jika mereka tidak setuju. Ye Bufan menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara dingin, "Sebagai seorang pejuang, tidak etis menindas yang lemah dan mengambil uang orang lain. Jika Anda tidak berkultivasi tinggi, tetapi Anda sombong, Anda tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kamu masih pergi ke Taman Xinglin untuk menimbulkan masalah dan memprovokasiku. Dia mencari kematian."
Dia melangkah maju, menatap Song Aoshuang dengan tatapan tegas dan berkata, meskipun Taman Xinglin bukanlah tempat suci untuk bela diri, seni, ini jelas bukan tempat di mana kucing dan anjing sepertimu bisa menjadi liar. Sudah. Terlambat untuk keluar sekarang, kalau tidak kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Apakah hanya kamu yang membuatku menyesal? Serahkan milenium yang ginseng secepatnya, atau kamu akan hancur. Song Aoshuang masih terlihat sombong, meski baru saja ditampar 2 kali, pipinya bengkak karena pemukulan. Tapi menurutnya, itu karena dia tidak berhati-hati dan itu adalah serangan diam-diam dari pihak lain. Jika terjadi pertarungan sungguhan, pria cantik di depannya pasti bukan lawannya. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan kemudian memukulnya dengan mulut besar lainnya. Untuk wanita seperti ini yang tidak mengetahui kemampuannya sendiri, hisap saja dia. Kali ini Song Aoshuang sangat berhati-hati, berusaha sekuat tenaga dan berkonsentrasi, namun dia masih gagal mencegah tamparan itu dan ditampar lagi. Dia tampak tidak percaya pada awalnya, kemudian menjadi marah dan menendang wajah Ye Bufan dengan keras. Tendangan ini begitu kuat dan berat, disertai suara angin yang kencang hingga mampu mematahkan pipa baja sekalipun. Ye Bufan berdiri di sana tak bergerak, seperti lembing lurus. Melihat kaki Song Aoshuang ditendang di depannya, dia tiba-tiba meninju dan memukul keras telapak kaki Song Aoshuang. Secara umum, kekuatan lengan tidak cukup untuk bersaing dengan kaki, kecuali jika terdapat kesenjangan yang besar dalam budidaya. Melihat Ye Bufan benar-benar menggunakan tinjunya untuk memukul kakinya, ekspresi galak melintas di wajahnya. Menurutnya, pria cantik di depannya sudah mati. Tinju dan telapak kakinya bertabrakan, dan terdengar ledakan keras. Ye Bufan masih berdiri di sana seperti lembing, seolah ada akar di bawah kakinya. Tapi Song Aoshuang seperti bola meriam, terbang 10 meter dan membanting pohon besar di depan pintu. Saking dahsyatnya pukulan ini, pohon yang setebal manusia itu tumbang ke kiri dan ke kanan, dan daun-daunnya berjatuhan ke tanah dengan benturan. Saat ini, Song Aoshuang merasa kaki kanannya seperti terkena palu raksasa. Pada saat ini, dia sangat mati rasa hingga kehilangan kesadaran, dan menjadi sangat sulit untuk berdiri. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan dia tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Ye Bufan menghampirinya dan berkata, kamu baru saja berani datang dan mengambil ginsengku. Apakah kamu keberatan kakimu dilumpuhkan? Bab 274. Apakah Anda memainkan peran ganda? Meskipun Ye Bufan berperilaku tenang dan bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan di wajahnya, Song Aoshuang merasakan semacam ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kamu berani menyentuhku, tahukah kamu siapa aku? Ayahku adalah Song Tai dari Sasana Tinju Zhenwu, dan guruku adalah Wu Tianxi, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Jika kamu berani menyentuhku, mereka akan melakukannya membunuhmu. Dia berteriak seperti ini, ekspresinya penuh amarah, dan matanya penuh ketakutan. Sekarang dia bahkan menyesalinya. Dia seharusnya tidak terburu-buru ke sini setelah mendapat berita itu. Apakah menurutmu aku berani atau tidak? Ye Bufan dengan lembut mengangkat kaki kanannya dan menggantungkannya di depan betis Song Aoshuang. Dia benar-benar berani. Meskipun Ye Bufan terlihat tenang dan bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya, Song Aoshuang masih merasakan aura pembunuh di matanya dan memberikan jawaban seperti itu di dalam hatinya. Tuan Ye, Tang Kui bergegas dari samping dan berbisik di telinga Ye Bufan, wanita ini benar-benar tidak bisa bergerak. Ayahnya Song Tai adalah master tingkat Huang Jizokchen. Dia tidak cocok dengan kakekku sebelumnya. Atas dan bawah. Dan dia juga memiliki seorang master, Wu Tianxi, yang dikenal sebagai master nomor 1 di kota Jiangnan. Jika dia benar-benar menyentuh wanita ini, dia akan menjadi musuh seluruh asosiasi seni bela diri kota Jiangnan tidak dapat menanggung akibatnya. Bangunlah. Itu dia. Kalau begitu aku tidak akan menghancurkan kakinya. Ye Bufan sepertinya mengikuti saran Tang Kui dan menurunkan kaki kanannya yang terangkat. Melihat pemandangan di depannya,
Song Aoshuang segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berteriak, "Nak, kamu tidak boleh menyinggung asosiasi seni bela diri Jiangnan. Serahkan ginseng berusia 1000 tahun itu sesegera mungkin, jika tidak kamu akan melakukannya mati hari ini." Tapi sebelum dia bisa menunggu, setelah dia selesai berbicara, Ye Bufan menjentikkan jari kakinya dan langsung menyentuh perutnya. Song Aoshuang masih berteriak dengan marah, tetapi tiba-tiba dia merasa dantiannya bocor, dan semua energi murni menghilang dalam sekejap. Sekarang dia tiba-tiba panik. Jika seorang pejuang tidak memiliki dantian dan ki, apakah dia masih seorang pejuang? "Brengsek, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan padaku?" teriak Song Aoshuang dengan gila. "Jika Anda hanya orang biasa, saya akan menghancurkan kaki Anda, tetapi Anda adalah anggota asosiasi seni bela diri dan tidak memiliki kebajikan atau bakat. Orang seperti Anda sama sekali tidak layak menjadi seorang pejuang, jadi saya akan menghancurkan Anda dantian. Ini jangan pernah bermimpi tentang berlatih atau menindas orang lain dalam hidupmu." Petik 2. "Ah, Ye Bufan, aku ingin membunuhmu, aku akan bertarung denganmu." Song Aoshuang berjuang untuk bangkit dan mencobanya, terbaik, tapi tiba-tiba kehilangan perasaannya yang sebenarnya. Dia sangat marah sehingga tubuhnya sangat tidak nyaman. Dia hanya mengambil beberapa langkah dan jatuh ke tanah dengan sentakan. Beberapa teman bergegas membantunya berdiri, menatap Ye Bufan dengan ketakutan di mata mereka. Tanpa diduga, ada master yang bersembunyi di pusat medis kecil, dan dia akan menghancurkan tingkat kultivasi lawan dengan serangannya. Song Aoshuang berteriak dengan ekspresi gila, "Tunggu saja, ayahku tidak akan melepaskanmu, dan tuanku tidak akan melepaskanmu." Ye Bufan tersenyum dingin, "Jika kamu ingin membalas dendam padaku, kamu harus memiliki sesuatu juga. Itulah kualifikasinya. Sebagai penerus, dia sekarang berada di tahap tengah level Xuan dan tidak terkalahkan di level yang sama. Selain itu, dia juga seorang ahli sihir. Jika dia benar-benar membuatnya marah, bahkan asosiasi seni bela diri Jiangnan tidak akan bisa melihatnya." "Tunggu, tunggu aku," teriak Song Aoshuang dan hendak pergi, tetapi saat ini terdengar deru mesin, dan 7 atau 8 mobil melaju ke depan Taman Xinglin. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria dan seorang wanita keluar. Wanita itu adalah istri Gao Jiajun, Qiaolina. Pria itu berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan pakaian yang kuat. Meskipun dia tidak terlihat kuat, dia memancarkan aura yang kuat. Ternyata 2 hari telah berlalu sejak Qiaolina mengusir Qin cucu dari grup Qin, namun bukannya menyerah, Ye Bufan malah tidak melakukan gerakan sedikitpun. Melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari ke-10 akan menjadi hari berikutnya, dia pergi ke Sasana Tinju Zhenwu dengan putus asa dan membayar banyak uang untuk menyewa Song Tai, berharap keterampilan Song Tai dapat menekan Ye Bufan. Keluarga Gao masih menatap wajah Song Tai. Dia mendengar bahwa pihak lain hanyalah seorang dokter muda, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dia mengikuti Qiaolina ke Taman Xinglin. "Suanger, ada apa denganmu?" Song Tai segera merasakan ada yang tidak beres dengan Song Aoshuang. "Saya mendengar bahwa ada ginseng berusia 1000 tahun di Taman Xinglin, jadi saya datang untuk mengobati luka guru. Tetapi bajingan ini tidak hanya menolak memberi saya pengobatan apapun, tetapi juga menghancurkan kultivasi saya." Menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata dengan kejam, "Apa, Song Tai tiba-tiba menjadi pembunuh? Hal terpenting bagi seorang pejuang adalah dantiannya dihancurkan, hidupnya akan berakhir." Dia memandang Ye Bufan dengan tatapan membunuh dan berkata, "Nak, jika kamu berani menyentuh putri Song Tai-ku, kamu harus mati hari ini." Ye Bufan berkata, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku merusak kultivasinya?" Song Tai berkata dengan sengit. Dia berkata, "Tidak peduli apa alasannya, prajurit selalu dihormati oleh yang kuat. Selama kamu menyentuh putri Song Tai-ku, kamu akan mati. Aku tidak melakukan ini." Jelas Song Aoshuang yang datang ke Taman Xinglin. "Kamu membuat masalah, kamu menyakiti seseorang, dan kamu mencoba mencuri ginseng berusia 1000 tahun. Petik 2. Song Tai berkata dengan dingin, "Pergilah, bukan giliran Anda untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang asosiasi seni bela diri kita."
Dia menatap Ye Bufan lagi, pantas saja. Anda berani sombong, ternyata keluarga Tang mendukung Anda. Song, letakkan di sini hari ini, tidak akan ada gunanya bahkan jika lelaki tua Tang Tianyi itu datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Bufan tersenyum dengan tenang, aku tidak membutuhkan dukungan siapapun. Wah, aku harus membunuhmu hari ini. Song Tai meraung dan hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, Jolina di sebelahnya buru-buru berkata, Direktur Song, harap tenang. Meskipun dia juga dipenuhi dengan kebencian. Ye Bufan, tetapi jika Ye Bufan benar-benar dibunuh oleh Song Tai, lalu siapa yang akan merawat Gao Jiajun? Ye Bufan, hanya keluarga Gao yang bisa membantumu sekarang. Selama kamu setuju untuk merawat suamiku, aku bisa memohon kepada Direktur Song untuk menyelamatkan nyawamu. Melihat ke belakang, dia berkata kepada Song Tai, Direktur Song, bisakah kamu memberi dia jalan keluar demi keluarga Gao? Song Tai ragu-ragu dan berkata, baiklah, karena Nyonya Gao telah berbicara, asosiasi seni bela diri kita akan tetap memberikan wajah ini kepada orang ini. Serahkan ginseng berusia 1000 tahun, berlutut di depan sasana tinju Zenwu kita selama 3 hari, lalu hancurkan kakinya, dan saya akan mengampuni nyawanya. Sebagai prajurit Dzogchen tingkat Huang, dia secara alami mengetahui betapa berharganya ginseng berusia 1000 tahun. Jika itu bisa diperoleh, itu tidak hanya akan menyembuhkan luka dalam tuannya, tetapi juga membantu Song Aoshuang memulihkan dantiannya yang hancur. Kalau begitu terima kasih, Direktur Song. Qiao Lina kembali ke Ye Bufan dan berkata, apakah kamu mendengar itu, yang bermarga Ye? Cepat keluarkan ginseng berusia 1000 tahun itu, lalu pergi untuk merawat suamiku. Hanya dengan cara ini kamu menyelamatkan hidupmu. Ye Bufan tersenyum, apakah kalian berdua memainkan peran ganda di sini? Kalian bernyanyi dan menyelaraskan, itu cukup hidup. Kapan saya mengatakan saya meminta belas kasihan? Ekspresi wajah Qiao Lina berubah dan dia berkata dengan marah, Ye Bufan, jangan berterima kasih dan marah pada Direktur Song. Kamu pasti akan mati hari ini. Ye Bufan mencibir dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Bab 275 Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Nak, karena kamu mencari kematian, tidak heran aku, Tuan Song, kejam dan bengis. Teriak Song Tai, mengubah telapak tangannya menjadi cakar, dan mencakar keras tenggorokan Ye Bufan yang tersedak. Sebagai Direktur Sasana Tinju Zenwu, gerakan ini cepat dan kejam, tetapi sayang sekali dia bertemu dengan Ye Bufan. Di bawah pandangan kesadaran spiritualnya, gerakannya tidak berbeda dengan siput. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih lengannya, diikuti dengan suara retakan tulang yang memilukan. Retak. Bukan hanya gerakan Song Tai yang tidak berpengaruh, sebaliknya, lengan bawahnya secara paksa dipecah menjadi 2 bagian. Ah! Tapi orang ini adalah prajurit puncak tingkat Huang. Lukanya tidak mempengaruhi gerakannya. Dia mendengus dingin dan kemudian menyerang dengan tangan kirinya lagi, memukul wajah Ye Bufan dengan keras. Itu cukup kejam, tapi sayang sekali perbedaan kultivasi antara keduanya terlalu besar. Tangan kirinya sekali lagi dipegang oleh Ye Bufan, dan kemudian terdengar suara retakan tulang lagi. Kali ini Song Tai tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia menjerit dan ditendang sejauh 7 atau 8 meter oleh Ye Bufan. Seluruh penonton terkejut. Meskipun Tang Kui, Ye Pengfei dan yang lainnya tahu bahwa Tuan Ye sangat kuat, mereka tidak tahu sampai sejauh mana. Song Tai adalah master terkenal di kota Jiangnan dan pemilik sasana tinju Zenwu. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa memblokir satu pun gerakannya. Jolina semakin terkejut dan tercengang, dia tidak mengerti mengapa begitu sulitnya menginjak-injak pemuda di depannya. Tidak masalah pengawalnya bukan tandingannya, tapi tuan yang dia undang juga kalah 1 demi 1. Raja Cakar Elang Yin Feng bukan tandingannya, dan sekarang Song Tai juga dikalahkan. Yang paling penting adalah tidak satu pun dari mereka yang bisa menghalangi langkah Ye Bufan, dan mereka tidak tahu di mana keuntungan pihak lain. Song Tai berjuang untuk duduk dari tanah, memandang Ye Bufan dengan ngeri dan berteriak,
kamu, sebenarnya adalah seorang prajurit tingkat Xuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 20-an bisa memiliki seperti itu budidaya yang luar biasa. Karena, Anda harus tahu bahwa dia telah stagnan di negara bagian Huangji Dzogchen selama 10 tahun dan tidak pernah mampu menerobos. Sebagai perbandingan, budidaya dan potensi lawan sungguh menakutkan. Ye Bufan memandangnya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa pejuang selalu dihormati oleh yang kuat? Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Song Tai tampak kalah. Kesenjangan besar dalam kultivasi antara keduanya membuatnya tidak bisa berkata-kata bisa dikatakan. Ye Bufan menoleh untuk melihat ke arah Jolina lagi, siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku? Xing Li Nyuan, satu demi satu. Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah bodhisattva tanah liat? Jolina merasakan ketakutan, mundur 2 langkah dan berkata, Ye Bufan, sudah kubilang kamu dan aku berasal dari keluarga Gao, jika kamu berani menyentuhku. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan maju ke depan dan mengulurkan tangan untuk meraih lehernya. Terdengar bunyi klik, dan leher Jolina langsung berputar membentuk sudut 45 derajat. He Pengfei dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira Ye Bufan benar-benar membunuh Qiaolina. Itu akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, keluarga Gao memiliki pengaruh besar di Tiongkok. Saya khawatir Ye Bufan akan melarikan diri mulai sekarang. Namun kemudian mereka mengetahui bahwa Jolina masih baik-baik saja berdiri di sana, namun sayangnya lehernya menjadi bengkok sepenuhnya. Merasakan perubahan dalam dirinya, Jolina berteriak dengan marah, ya, apa yang kamu lakukan padaku? Ye Bufan berkata, aku akan menghukummu sedikit kali ini, tapi lain kali tidak akan sesederhana itu. Dia telah benar-benar berubah menjadi leher yang bengkok dan sangat jelek. Qiaolina berteriak dengan marah, kamu bermarga Ye, segera kembalikan padaku, atau aku akan membunuhmu. Dia awalnya mengandalkan penampilannya untuk mencapai puncak, tapi sekarang dia telah menjadi pria jelek dengan leher bengkok. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di kota Hong Kong dan keluarga Gao di masa depan? Keluar, Ye Bufan tidak akan sopan kepada orang-orang seperti ini yang datang memprovokasi dia satu demi satu dan mengusirnya. Dia menoleh untuk melihat ayah dan anak perempuan keluarga Song lagi, dan berkata dengan suara dingin, dan kalian semua, keluar dari sini. Song Ao Shuang berteriak, kamu, jangan bangga, kamu menyakiti ayah kami dan putriku, kamu benar-benar tersinggung. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Kamu harus tahu bahwa guruku adalah guru nomor 1 di Jiangnan. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, orang lain juga menyadari hal ini dan melukai Song Ao Shuang dan Song Tai satu demi satu. Ini sama saja dengan membentuk ikatan sepenuhnya dengan asosiasi seni bela diri. Saat ini, beberapa mobil hitam lagi melaju. Setelah kendaraan berhenti, 2 pria lanjut usia berusia 60-an dan 70-an keluar. Salah satunya adalah Tang Tianyi, kepala keluarga Tang. Setelah menerobos kemacetan tingkat Xuan, lelaki tua itu tampak penuh energi dan energi. Ada seorang lelaki tua di sampingnya, tinggi dan kurus, mengenakan jubah, tampak sangat mengesankan. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Ketika Song Ao Shuang melihat lelaki tua itu, rasanya seperti melihat seorang kerabat, dan dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis. Orang tua itu adalah Wu Tianxi, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan dikenal sebagai Master nomor 1 di kota Jiangnan. Dia terluka di tahun-tahun awalnya dan belum sembuh total selama bertahun-tahun. Akibatnya, budidayanya selalu stagnan. Pada saat yang sama, dia dan Tang Tianyi adalah teman lama. Hari ini mereka datang berkunjung dan Tang Tianyi memberitahunya tentang keajaiban keterampilan medis Ye Bufan. Wu Tianxi segera menyadari bahwa pemuda ini mungkin satu-satunya harapan untuk menyembuhkan luka dalam, dan segera meminta Tang Tianyi menjadi perantara dan pergi ke Taman Xinglin untuk perawatan medis. Namun ia tidak menyangka begitu memasuki pintu, ia bertemu dengan Song Ao Shuang yang sedang menangis dengan bunga pir dan hujan. Song Ao Shuang menangis dan menangis, Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Bajingan bernama Ye tidak hanya merusak kultivasi saya,
tetapi juga melukai ayah saya. Wu Tianxi memandang Song Tai di sebelahnya dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, apa yang terjadi? Tuan, saya telah mempermalukan Anda. Dia menahan rasa sakit yang parah pada lengannya yang patah dan berkata, saya datang ke Taman Xinglin bersama Ni Gao untuk mencari perawatan medis, tetapi saya tidak menyangka akan melakukannya, melihat Suanger diperkosa olehnya. Dia terluka. Saya terlalu marah untuk mengambil tindakan, tetapi keterampilan saya lebih rendah daripada yang lain dan saya kehilangan kedua tangan. Tang Tianyi jelas tidak mengharapkan hasil ini, dan berkata dengan cepat, saudara kamu bukan orang yang tidak masuk akal, apa yang terjadi di sini? Kesalahpahaman. Qiao Lina memiringkan lehernya dan melangkah maju dan berkata, orang yang bernama Ye hanya menindas orang dengan keahliannya sendiri orang-orang seperti ini. Tang Tianyi mengabaikannya dan melangkah maju dan berkata kepada Ye Bufan, saudara Ye, apa yang terjadi? Ye Bufan berkata dengan tenang, para pejuang tidak memiliki kebajikan dan menindas yang lemah, jadi saya memberi mereka pelajaran. Melihat keadaan menjadi semakin tegang, Tang Kui melangkah maju dan berkata, kakek, seperti ini. Dia mulai dari saat Song Aoshuang datang untuk merebut ginseng berusia 1000 tahun, dan berlanjut hingga Song Tai menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain, dan akhirnya kehilangan lengannya. Ekspresi Tang Tianyi berubah setelah mendengar ini. Dia awalnya membawa Wu Tianxi untuk mencari perawatan medis, tetapi dia tidak menyangka ayah dan anak perempuan keluarga Song akan menyebabkan hal seperti itu. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Tianxi, ingin melihat bagaimana Presiden Seni Bela Diri akan menghadapinya. Qiao Lina menantikannya, berharap Wu Tianxi segera memulai perang dengan Ye Bufan, dan yang terbaik adalah menghancurkan budidaya Ye Bufan. Dengan begitu, keluarga Gao bisa memanipulasinya sesuka hati dan menegakkan leher secepat mungkin. Bab 276, orang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia. Namun bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Wu Tianxi tidak marah pada Ye Bufan, malah dia menamparkan wajah ayah dan anak perempuan keluarga Song dengan beberapa mulut besar. Kamu bajingan, siapa yang memintamu datang ke sini untuk membuat masalah? Sejak hari pertama kamu mulai, aku telah mengajarimu untuk mengembangkan kebajikan melalui seni bela diri. Hal terpenting bagi seorang seniman bela diri adalah kebajikan. Apakah kamu melakukan ini layak untukku? Mengajarkanmu. Orang tua itu menjadi semakin marah ketika dia berbicara, dan kemudian beberapa mulut besar mulai menamparnya. Alasan mengapa dia begitu marah adalah selain berpikir bahwa murid dan muridnya telah melakukan kesalahan, alasan yang paling penting adalah pihak lain adalah Ye Bufan. Dia mengetahui dari Tang Tianyi bahwa pemuda ini telah mencapai tingkat Suan pada usia 20 tahun yang lalu, yang menunjukkan bahwa gerbang di belakangnya sangat kuat. Selain itu, pengobatan barat tidak memiliki solusi untuk luka dalam yang dideritanya. Dalam masyarakat saat ini, semakin sedikit dokter pengobatan Tiongkok yang baik, dan semakin sedikit pula dokter pengobatan Tiongkok yang dapat mengobati luka dalam. Dia telah mencari selama bertahun-tahun dan hampir tidak menemukan yang seperti ini. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan untuk menyembuhkan luka dalam dirinya? Tuan, harap tenang, ini salah saya. Tuan, harap tenang, kali ini kesalahan ada pada saya. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Song Tai dan Song Aoshuang sangat hormat kepada Wu Tianxi dan tidak mengeluh sama sekali setelah dihukum. Wu Tianxi berkata dengan marah, kamu bajingan, apa gunanya mengakui kesalahanmu kepadaku? Cepat dan akui kesalahanmu kepada Tuan Ye. Song Tai berkata, maaf, Dr. Ye, akulah yang tersinggung kamu. Jika kamu ingin memukul atau menghukumku, ayah dan anak perempuanku tidak akan pernah melakukan apapun. Tidak. Song Aoshuang menundukkan kepalanya dan mengikuti di sampingnya, kehilangan kesombongan dan kesombongannya sebelumnya. Wu Tianxi berkata dengan marah, nak, kapan kamu memiliki keberanian untuk datang dan mengambil ginseng berumur ribuan tahun milik seseorang? Bagaimana caraku mengajarimu di hari kerja? Apakah seni bela diri hanya untuk penindasan? Song Aoshuang menundukkan kepalanya dan berkata, Guru, saya melihat dari internet bahwa ada ginseng berusia 1000 tahun di Taman Xinglin.
Dokter Ye menghabiskan 50 juta untuk membelinya dari pelelangan. Saya pikir benda ini pasti dapat menyembuhkan luka dalam Anda, tapi bukannya saya membelinya dengan harga yang mahal, dan saya menyinggung Dokter Ye karena putus asa. Oh, Wu Tianxi menghela nafas dan menoleh ke Ye Bufan. Dokter Ye, Tuan Wu, tidak tegas dalam disiplin, dan kedua penjahat itu menyinggung saya. Dokter Ye. Namun, mereka biasanya berperilaku baik. Kali ini, mereka benar-benar khawatir dengan kondisi ayah mereka. Mohon minta Dokter Ye untuk bersabar dan memaafkan mereka kali ini. Dia mengeluarkan kartu bank dan berkata, Dokter Ye, saya tidak punya banyak tabungan dalam hidup saya. Ini adalah 20 juta. Saya meminta Dokter Ye untuk menerimanya sebagai sedikit permintaan maaf. Saat ini, Tang Tianyi menindaklanjuti dan berkata, Saudara Ye, Presiden Wu selalu menjadi teman baik saya dan berperilaku baik. Kali ini juga merupakan kesalahpahaman. Mohon maafkan saya, adik. Ye Bufan tidak menyangka Wu Tianxi untuk menurunkan pendiriannya begitu rendah. Karena pihak lain telah dengan tulus meminta maaf, dia tidak ingin terlalu khawatir. Hal lainnya adalah bahwa orang yang melelang ginseng berusia 1000 tahun itu mencoba menabur perselisihan antara dirinya dan asosiasi seni bela diri. Karena Wu Tianxi menundukkan kepalanya atas inisiatifnya sendiri, dia tidak perlu membiarkan konspirasi pihak lain berhasil. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, lupakan saja. Saya tidak menginginkan uang itu lagi. Saya tidak kekurangan uang sama sekali. Terima kasih, Dokter Ye. Ayah dan anak perempuan keluarga Song, Dokter Ye murah hati. Mengapa kalian berdua tidak segera mengucapkan terima kasih? Terima kasih, Dokter Ye. Keduanya membungkuk pada Ye Bufan. Ye Bufan menoleh untuk melihat Jolina di sebelahnya. Apakah aku mengecewakanmu? Keluar dari sini. Jolina memang sangat kecewa. Dia memiringkan lehernya dan berkata dengan kejam, Ye Bufan, jangan berpikir kamu bisa melawan keluarga Gao kami seperti ini. Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Setelah itu, dia meninggalkan Taman Xinglin dengan putus asa. Setelah keluarga Gao pergi, Tang Tianyi berkata, Dokter Ye, bisakah Anda mengambil langkah untuk berbicara? Ye Bufan juga menebak bahwa Tang Tianyi pasti ada hubungannya dengan dia, jadi dia membawa beberapa orang langsung ke aula belakang. Song Tai memang tangguh. Dia tidak buru-buru pergi berobat, tapi menahan rasa sakit dan mengikuti Wu Tianxi. Setelah memasuki pintu, beberapa orang duduk, dengan Song Tai dan Song Aoshuang berdiri di samping mereka. Tang Tianyi berkata, Saudara Ye, Song Tai memang sangat ofensif kali ini, tetapi saya telah melihat anak ini tumbuh dewasa. Meskipun emosinya agak panas, sifatnya tidak buruk. Kali ini ayah dan anak perempuan mereka juga melakukannya untuk Lao Wu. Dia khawatir dengan luka dalam yang dideritanya, yang sepenuhnya disebabkan oleh rasa berbakti. Dapat dimengerti bahwa dia adalah junior kita. Anda lihat dia kesakitan, mengapa Anda tidak membantunya mengobatinya? Setelah hidup bertahun-tahun, ia telah menjadi pria dewasa. Kata-kata ini secara langsung mempromosikan Ye Bufan sebagai seorang yang lebih tua, sedangkan sebaliknya, Song Tai, yang berusia 50-an, digambarkan sebagai seorang junior. Namun, ini tidak hanya menyelesaikan rasa malunya saat ini, tetapi juga membantu Song Tai memohon belas kasihan, yang memang merupakan metode yang canggih. Ye Bufan juga dapat memahami bahwa lelaki tua itu memiliki niat baik dan tidak ingin hubungannya dengan asosiasi seni bela diri Jiangnan menjadi terlalu tegang, jadi dia mengangguk. Dan berkata, oke, kemarilah dan saya akan mentraktirmu. Meskipun pemuda ini keterampilannya memang hebat, tetapi dia tidak dapat membayangkan keterampilan medisnya menjadi lebih baik. Wu Tianxi berkata dengan wajah tegas, mengapa Anda berdiri di sana? Merupakan kehormatan bagi Anda bagi Dokter Ye untuk mengobati lukanya. Mengapa Anda tidak cepat-cepat pergi ke sana? Tuan, Song Tai setuju, berjalanlah kepada Ye Bufan, dan melihat ke arah Ye Bufan. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meletakkannya di lengannya, bahkan bersiap untuk disiksa. Tapi yang tidak kusangka adalah Ye Bufan menarik dan menyerahkannya, dan dengan satu klik,
lengan kiri yang semula dipecah menjadi dua bagian dihubungkan menjadi satu, dan rasa sakit sebelumnya yang menembus sumsum tulang menghilang seketika. Matanya langsung melebar. Keterampilan medis ini sungguh menakjubkan. Dan sesaat, Leng Sener berhasil menyambungkan tangan kanannya. Ye Bufan berkata, "Oke, jangan lakukan apapun dengan orang lain selama 3 hari, dan kamu akan pulih setelah 3 hari." Song Tai mengangkat tangannya dan mencoba menggerakkannya. Tak heran jika dengan kekuatan keluarga Gao, mereka harus datang ke Ye Bufan untuk berobat. Wu Tianxi juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Tidak heran Tang Tianyi sangat mengagumi pemuda ini. Keterampilan medisnya sungguh luar biasa. Dokter Ye, saya, Song Tai, terima kasih. Itu adalah kesalahan saya sebelumnya. Song Tai membungkuk hormat kepada Ye Bufan. Permintaan maafnya barusan sepenuhnya karena tekanan dari Wu Tianxi, tapi sekarang dia tulus. Ye Bufan melambaikan tangannya dan memintanya untuk minggir, lalu berkata kepada Tang Tianyi, "Tuan Tang, apa alasan datang ke pintu hari ini?" "Memang, Pak Tua, saya datang ke pintu hari ini untuk memintanya sesuatu." Tang Tianyi mengatakan ini. Setelah berbalik, dia bertanya lagi, "Saudara Ye, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang masa lalu seni bela diri Jiangnan?" Ye Bufan sedikit terkejut, mengetahui bahwa lelaki tua ini tidak akan bersalah, jadi dia pasti punya niat untuk mengatakan ini. "Tuan Tang, saya seorang dokter dan tidak tahu banyak tentang seni bela diri." Tang Tianyi berkata, "Kalau begitu, adik, apakah Anda tertarik mendengarkan orang tua itu berbicara tentang masa lalu seni bela diri Jiangnan?" Bufan berkata, "Karena Tuan Tang tertarik, saya mendengarkannya." Bab 277, Rahasia Seni Bela Diri. Itu dimulai dari 10 tahun yang lalu. Tang Tianyi mulai berbicara. 10 tahun yang lalu, seni bela diri di Tiongkok baru saja muncul, dan terjadi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai sekte mengirimkan muridnya ke dunia satu demi satu. Mereka yang membuka sekolah seni bela diri, mereka yang berbisnis, dan mereka yang membuka sekte. Meskipun tampaknya makmur, ada juga beberapa cara jahat yang tercampur. Dalam seni bela diri, orang biasa yang kekuatannya jauh melebihi orang biasa sulit dikendalikan begitu mereka melakukan kejahatan, yang menyebabkan banyak masalah bagi para pejabat saat itu. Untuk mengubah situasi ini dan mencegah kambing hitam mendiskreditkan seni bela diri Tiongkok. Pada saat itu, Master Pedang Situ Cangkong melangkah maju dan mendirikan Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok. Mengintegrasikan seniman bela diri, dan melenyapkan sekte jahat. Ini menstabilkan situasi seni bela diri di Tiongkok. Petik 2. Ye Bufan mendengarkan dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia seni bela diri ini. "Tuan Tang, apakah Master Pedang Situ Cangkong sangat kuat? Tingkat kultivasi apa yang telah dia capai?" Tang Tianyi berkata, "Situ Senior adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Tingkat kultivasi seorang master hebat telah mencapai tingkat surga, yang tidak terduga." "Oh." Ye Bufan mengangguk, "Saya harus bertemu dengan Anda jika Anda memiliki kesempatan." Tang Tianyi melanjutkan, "Seni bela diri di Jiangnan pada waktu itu juga sangat kacau, bahkan lebih buruk daripada tempat lain. Pembunuh paling terkenal pada saat itu bernama Li Tianxing. Kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat Xuan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan kejahatan, tetapi dia juga mendirikan masyarakat Dajiang dan merekrut ketiga agama tersebut, dan 9 sekolah ke dalamnya. Singkatnya, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada saat itu, semua orang di Jiangnan membenci Dajiang Hui, tetapi orang-orang ini adalah pejuang, dan tidak mudah untuk memberantas mereka." Petik 2. Ye Bufan tidak berbicara kali ini, tetapi mendengarkan dengan tenang, mengetahui bahwa Tang Tianyi pasti ingin mengatakan sesuatu. Pada saat kritis, Saudara Wu Tianxi melangkah maju dan menyerukan orang-orang saleh dari semua sekte untuk mendirikan Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jiangnan, dan bersama-sama mereka meluncurkan pengepungan dan penindasan terhadap Asosiasi Dajiang. Pada akhirnya, pertempuran di Gunung Langya sangat tragis. "Pak Tua, saya juga berpartisipasi,
hanya saja tingkat kultivasi saya pada saat itu baru saja mencapai tingkat akhir Huang. Jika bukan karena bantuan saudara Wu Tianxi dalam pertempuran itu, saya akan dibacok sampai mati Li Tianxing. Song Aoshuang juga benar-benar terganggu oleh kejadian masa lalu ini, dan bahkan melupakan kejadiannya sendiri. Terluka, dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, saudara Wu Tianxi dan Li Tianxing bertempur dalam pertempuran yang menentukan di puncak Gunung Langya. Pada akhirnya, keduanya terluka. Li Tianxing bersumpah di bawah tekanan dan segera melarikan diri ke luar negeri selama 10 tahun. Dia tidak diizinkan masuk ke Tiongkok, dan saudara Wu Tianxi juga menderita luka dalam terus. Dia tidak dapat bergerak maju dan tetap berada pada tahap awal level Xuan. Song Aoshuang berkata dengan terkejut, jadi dari sinilah luka dalam guru berasal. Saya hanya tahu bahwa Wu Tianxi menderita luka dalam, tetapi saya tidak tahu dari mana asal luka itu, dan Wu Tianxi tidak pernah mengatakan apapun. Tang Tianyi menghela nafas lagi, dapat dikatakan bahwa saudara Wu adalah pahlawan seni bela diri Jiangnan. Tanpa dia, tidak akan ada kota Jiangnan yang stabil saat ini. Tanpa dia, orang tua itu dan saya tidak akan berada di tempat kita sekarang ini. Song Aoshuang berkata, mengapa kita harus membiarkan orang jahat itu pergi? Bukankah lebih mudah untuk membunuhnya saja? Tang Tianyi tersenyum pahit dan berkata, mudah bagimu untuk mengatakannya. Pada saat itu, kakekmu adalah nomornya 1 master di kota Jiangnan, dan dia sudah terluka parah. Jika kita benar-benar terus bertarung, saya khawatir kedua belah pihak akan mati bersama, dan tidak ada yang akan memanfaatkannya. Tidak ada tawar-menawar. Mendengar ini, Ye Bufan akhirnya mengerti tampaknya Pak Tua Tang berputar-putar untuk membantu Wu Tianxi menyembuhkan luka dalam. Dan kedua orang itu datang ke pintu hari ini untuk tujuan yang sama, tetapi apa yang terjadi dengan Song Tai membuatnya malu untuk berbicara secara langsung. Itu sebabnya saya mengemukakan pencapaian dan proses cedera Wu Tianxi, berharap mendapatkan simpati dan pengakuan saya sendiri. Song Aoshuang jelas tidak terlalu banyak berpikir, dan bertanya lagi, kakek Tang, di mana orang jahat Li Tianxing? Apakah dia sudah mati? Tang Tianyi menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu menghela nafas, seperti kata pepatah, orang baik tidak berumur panjang, dan bencana berlangsung selama 1000 tahun. Hal ini memang terjadi pada Li Tianxing. Orang ini tidak hanya tidak meninggal, dia pergi ke luar negeri setelah terluka meningkat pesat dan mendirikan perkumpulan Dajiang lagi. Dia bersumpah tidak akan masuk ke Tiongkok dalam waktu 10 tahun, apalagi kota Jiangnan. Tapi sekarang periode 10 tahun telah tiba. Baru kemarin, Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jiangnan menerima surat tantangan dari Li Tianxing, dan orang ini secara resmi menantang Tuan Wu. Saudaranya, mengancam akan menghancurkan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Petik 2. Ye Bufan berkata, Li Tianxing telah menginjakkan kaki di Tiongkok lagi, bukankah dia takut dengan Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok? Tang Tianyi berkata, Li Tianxing tidak pernah melakukan kejahatan apapun di Tiongkok selama 10 tahun. Kali ini tantangannya sesuai dengan aturan seorang pejuang, jadi Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok secara alami tidak akan campur. Tangan hanyalah seorang prajurit tingkat Xuan, jadi bagaimana dia bisa layak atas intervensi pribadi Master Pedang? Adapun Asosiasi Provinsi, Presiden Bao Donglai selalu berpikir. Dia menempatkan murid-muridnya di Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jiangnan, tetapi selalu ditolak oleh saudara Wu Tianxi. Begitu dia meminta bantuan, dia tidak hanya kehilangan mukanya, tetapi juga memberi kesempatan kepada pihak lain. Apa yang bisa kita lakukan di Jiangnan? Asosiasi Seni Bela Diri Kota tidak akan takut pada Li Tianxing, dia akan mati. Wu Tianxi memarahi, apa gunanya menjadi berani? Apa yang akan terjadi jika kamu mati? Tang Tianyi berkata kepada Ye dengan serius. Bufan berkata, Saudara Ye, sekarang saya hanya dapat meminta Anda untuk mengambil tindakan dan menyembuhkan saudara cedera Wu, sehingga Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jiangnan bisa bertarung. Wu Tianxi dan yang lainnya juga menatapnya, mata mereka penuh ketulusan. Ye Bufan tersenyum tipis, mengapa kamu menatapku seperti itu?
Apakah aku begitu bodoh? Dan apa yang terjadi barusan adalah masa lalu. Bahkan jika Tuan Tang tidak banyak bicara, aku akan mengambil tindakan untuk merawat Presiden Wu. Wu Tianxi segera berdiri dari kursinya, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, Dokter Ye sangat murah hati. Terima kasih banyak, Presiden. Wu adalah pahlawan Jiangnan. Setelah narasi Tang Tianyi barusan, Ye Bufan memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jiangnan dan Wu Tianxi. Dia mengeluarkan jarum perak dan berkata, sekarang saya akan mengobati luka Presiden Wu. Song Ao Shuang berkata, Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak pelit. Anda bahkan tidak menyebutkan mengambil ginseng berusia 1000 tahun untuk mengobatinya, cedera tuanku. Kamu cukup menggunakan beberapa jarum patah ini. Apa gunanya? Melihat kata-kata kasarnya, Wu Tianxi dengan cepat memarahi. Kamu gadis bau, tidak tahu apa-apa, jangan bicara omong kosong. Dan berbisik, benar, dia masih tidak tega mengambil ginseng berusia 1000 tahun itu. Keluarkan. Tang Tianyi takut Ye Bufan akan marah, jadi dia segera berkata, Saudara Ye, gadis ini sama sekali tidak mengerti kedokteran, jangan berdebat dengannya. Dia tidak marah, tapi lebih menyukai gadis kecil yang belak-belakan ini. Apakah menurutmu ginseng berusia 1000 tahun dapat menyembuhkan penyakit tuanmu? Song Ao Shuang berkata, tentu saja, di internet dikatakan bahwa ginseng berusia 1000 tahun dapat menyembuhkan berbagai luka dalam, termasuk orang mati, daging dan tulang, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar tidak mengerti apapun. Dalam situasi Presiden Wu, jika kamu benar-benar mengambil Millennium Yangshen, kamu hanya akan mendapatkan lebih banyak luka, dan kamu seluruh hidup akan hancur. Bab 278, hancurkan lalu berdiri. Song Ao Shuang berteriak, ini tidak mungkin, bukankah ginseng berusia 1000 tahun itu adalah harta karun? Meskipun Tang Tianyi dan Wu Tianxi tidak berbicara, ekspresi terkejut di wajah mereka berdua. Ye Bufan berkata, ginseng berusia ribuan tahun adalah harta karun, tetapi tidak dapat menyembuhkan semua penyakit. Yang terpenting adalah ginseng itu banyak jenisnya, dan khasiat serta efek obatnya secara alami berbeda-beda. Kalau saya baca benar, Li Tianxing seharusnya mempraktikkannya saat itu. Ini adalah teknik dengan energi yang kuat seperti telapak api merah. Meridian di tubuh Presiden Wu dibakar oleh teknik atribut yang, jadi belum sembuh. Wu Tianxi berkata, Dokter Ye benar, Li Tianxing menggunakan Qi Flame Palm. Pada saat ini, dia merasa lebih kagum. Dia dapat menyimpulkan keterampilan pihak lain hanya dari luka dalam yang dia tinggalkan 10 tahun yang lalu menakjubkan. Ye Bufan melanjutkan, itu benar. Dalam hal ini, jika Anda memberinya Millennium Yangshen lagi, itu akan seperti menuangkan seember bensin ke api. Tidak hanya tidak akan memadamkan api, tetapi akan lebih melukainya. Senang rasanya bisa menyelamatkan nyawa. Ini, Song Ao Shuang tercengang dengan kata-kata ini. Dia berpikir bahwa mengambil ginseng berusia ribuan tahun akan menyembuhkan penyakit Wu Tianxi, tetapi dia tidak menyangka ini untuk menjadi kasusnya. Untungnya, saya tidak berhasil. Begitu saya benar-benar mendapatkan ginseng berusia 1000 tahun, itu akan merugikan tuannya. Dia berkata, tapi bukan itu yang dikatakan di internet. Mereka mengatakan bahwa ginseng berusia ribuan tahun dapat mengobati semua luka dalam. Itu adalah konspirasi melawan saya, dan itu juga menggunakan asosiasi seni bela diri sebagai pistol. Ye Bufan berkata bahwa dia menceritakan proses penawaran ginseng berusia 1000 tahun itu, dan akhirnya berkata, saya kira orang itu melihat saya menghadiri pelelangan, dan segera membawa ginseng berusia 1000 tahun itu ke pelelangan darurat. Segera setelah saya mendapatkan ginseng tersebut, dia memberitahu saya beritanya. Tujuan menyebarkannya adalah untuk menarik asosiasi seni bela diri untuk merebutnya dari saya, dan pada akhirnya mencapai tujuan yang menyebabkan kami berdua kalah. Kalau dipikir-pikir, tipu daya orang ini sangat menakutkan. Saya yakin dia akan mendapatkannya ketika saya melihat yang ginseng 1000 tahun. Selain itu,
Dia juga akan memanfaatkan asosiasi seni bela diri. Saya tahu bahwa Presiden Wu mengalami luka dalam. Pada saat yang sama, saya tahu sifat Song Aoshuang. Saya tahu bahwa setelah Anda mendapat berita, Anda akan datang untuk merampoknya orang ini. Saya harus. Anda tidak dapat menghancurkan tulangnya. Wu Tianxi berkata dengan marah, itu bukan karena Anda dan putri Anda begitu bodoh sehingga Anda mempercayai semua yang mereka katakan dan hampir dijadikan senjata. Dokter, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Ayah dan anak perempuan keluarga Song membungkuk dan meminta maaf lagi kepada Ye Bufan. Lupakan saja, kita telah mengubah musuh menjadi teman sekarang. Ini juga mematahkan konspirasi lawan. Saya akan mentraktir Presiden Wu sekarang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mulai merawat Wu Tianxi. Pertama-tama mengubah energi kekacauan di tubuhnya menjadi bentuk tertinggi. Energi yin murni mengusir sisa energi yang dalam tubuh. Setelah melakukan semua ini, Wu Tianxi segera merasakan banyak kelegaan di dadanya, dan sensasi terbakar yang mengganggunya selama bertahun-tahun menghilang. Ye Bufan mulai menggunakan 9 jarum pemulihan jiwa lagi untuk membantu memperbaiki meridian yang terluka di dadanya. Setelah 20 menit, dia mengambil kembali jarum perak itu dan berkata, "Oke, luka dalammu telah sembuh total." Wu Tianxi merasakan perubahan pada tubuhnya dan berkata dengan penuh semangat, "Dokter Ye benar-benar seorang pesulap. Saya tidak bisa menelepon kamu seorang dokter ajaib. Kamu seharusnya menjadi dokter abadi. Itu hanya tipuan kecil, bukan apa-apa," kata Ye Bufan dan mengeluarkan pil pembangun fondasi yang baru disempurnakan. "Sekarang meridianmu tidak terhalang, minumlah pil ini. Tolong Anda meningkatkan kultivasi Anda." "Terima kasih, Dr. Ye." Wu Tianxi sangat mengagumi Ye Bufan saat ini, dan segera duduk bersila di tanah, lalu menelan pil pembangun fondasi. Dia telah terakumulasi selama 10 tahun pada tahap awal level Suan. Dia tidak dapat menerobos karena cedera internal sebelumnya, tetapi energi sejatinya telah menjadi sangat kuat. Kini dengan bantuan pil pendirian yayasan dan Ye Bufan, hanya perlu beberapa saat untuk menerobos kemacetan di tahap awal tingkat mendalam, dan hanya butuh setengah jam untuk mencapai tingkat tengah tingkat mendalam. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Merasakan energi yang kuat di tubuhnya, Wu Tianxi menangis karena kegembiraan, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Bufan lagi. "Dr. Ye, Anda adalah dermawan terbesar saya kepada Tuan Wu, dan juga dermawan terbesar dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Mulai sekarang, selama Anda memberi perintah, Tuan Wu tidak akan berani untuk tidak patuh." Song Aoshuang berlutut sambil menjatuhkan diri. Di tanah, mereka berteriak serempak. "Dr. Xieye merawat tuannya. Dr. Xieye merawat tuannya." Dari mereka, lupakan saja. Presiden Wu adalah pahlawan Jiangnan, dan adalah tugas saya untuk merawatnya. Song Aoshuang berkata, "Saya salah sebelumnya dan menyinggung Dr. Ye. Anda dengan murah hati menyembuhkan luka dalam guru." Aoshuang bersedia menjadi budak seumur hidup untuk membalas kebaikan Ye. Ye Bufan berkata, "Lupakan saja. Sudah kubilang padamu bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, mari kita selesaikan." Wu Tianxi berkata, "Dr. Ye, gadis ini memang salah, biarkan dia tinggal untuk menebus dosa-dosanya." "Itu benar." Song Tai kemudian berkata, "Ya, Dr. Ye, terima saja dia." Tuan dan muridnya sangat berterima kasih kepada Ye Bufan, dan mereka juga tahu betul bahwa Song Aoshuang sedang menunggu di sini. Anda tidak akan pernah menderita ketika berada di dekat seorang ahli. Tang Tianyi memahami suasana hati teman lamanya dan berkata dengan riang, "Saudara Ye, meskipun gadis Aoshuang ini sedikit lebih belak-belakan, kualitasnya masih bagus. Mengapa kamu tidak menjaganya saja? Tinggallah di Taman Xinglin mulai hari ini," kata Ye Bufan, "tetapi saya tidak akan meninggalkan sampah apapun di sini. Saya akan menyembuhkan dantian Anda terlebih dahulu." Song Aoshuang berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Dr. Ye, maksud Anda dantian saya? Apakah masih bisa diperbaiki? Bolehkah saya mempraktikkannya lagi?" Petik 2. Orang lain tidak dapat memulihkan kultivasi saya yang hilang, tetapi bagi saya itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit,
kata Ye Bufan, Anda sedang mempraktikkan tradisi keluarga, benar. Teknik semacam ini tidak sepenuhnya sesuai dengan fisik Anda. Ini adalah setengah hasil dengan setengah usaha, dan dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan pada meridian. Keterampilan Anda sama sekali tidak berguna sekarang, dan Anda hanya patah dan berdiri. Saya akan membantu Anda membangun kembali dantian Anda, dan kemudian mengajari Anda set yang sesuai. Benarkah? Terima kasih, Guru. Petik 2. Sebagai seorang pejuang, menonaktifkan dantiannya bahkan lebih tidak nyaman daripada mati. Dia pernah benar-benar putus asa sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal buruk akan berubah menjadi hal baik dan dia akan bisa berlatih lagi. Dan seperti yang Ye Bufan katakan, dia biasa berlatih Zen Wu Shen Kuan, yang diturunkan oleh keluarga Song. Teknik ini berfokus pada sisi maskulin. Sekarang dia tidak hanya dapat berlatih lagi, tetapi dia juga memiliki seperangkat keterampilan yang lebih baik dan keterampilan mental yang baik benar-benar bernilai ribuan emas, yang membuatnya sangat gembira. Wajah Wu Tianxi dan Song Tai dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan memiliki kesempatan dengan ahli seperti Ye Bufan, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Ye Bufan meminta Song Aoshuang untuk berbaring di ranjang rumah sakit, dan kemudian memasukkan beberapa jarum perak ke dalam dantiannya untuk membentuknya kembali. Dengan keterampilan medisnya, ini bukanlah tugas yang sulit, dan dantian Song Aoshuang yang rusak segera pulih. Dan benda itu pecah lalu berdiri, lebih kokoh dari sebelumnya. Ye Bufan memberinya pil pembangun fondasi lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Song Aoshuang tidak hanya memulihkan kultivasinya, tetapi juga membuat terobosan lain, mencapai ranah Huang Ji Dzogchen dalam satu gerakan. Bab 279, Tekanan Tersamar. Perjalanan Wu Tianxi ke Taman Xinglin bisa dikatakan membuahkan hasil. Tidak hanya menyembuhkan luka dalam, tetapi dia juga membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dia meninggalkan Taman Xinglin dan menyimpan 20 juta kartu bank. Ye Bufan tidak menolak kali ini. Untuk keterampilan medisnya, 20 juta terlalu murah. Song Aoshuang tidak pergi, tetapi tetap bersamanya untuk melakukan beberapa pekerjaan aneh. Setelah makan siang, sebelum berangkat ke klinik pada sore hari, Ye Bufan menerima telepon dari pemimpin kota Zuyucheng. Ketika panggilan tersambung, tawa hangat Zuyucheng datang dari sisi lain. Saudara Ye, apakah Anda punya waktu? Bisakah Anda datang ke tempat saya? Ye Bufan berkata, saya di klinik, Tuan Zhu, apa bolehkah saya melakukannya? Saudara Ye, mulai sekarang kamu dan saya akan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Saya adalah kakak laki-laki tertua Anda. Zuyucheng sangat antusias terhadap Ye Bufan dan berkata, 2 hal, yang pertama adalah mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada saudara secara langsung, dan yang lainnya adalah salah satu teman saya sedang sakit. Saya juga ingin meminta saudara Ye membantu saya memeriksanya. Ye Bufan berkata, oke, saya akan segera pergi ke sana. Dia menyerahkan melewati Taman Xinglin ke Cao Xinghua dan Lu Qingzi dan pergi ke kantor Zuyucheng. Saudara Ye, kamu di sini, cepat duduk. Zuyucheng sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memeluknya erat-erat terlebih dahulu, lalu memintanya untuk duduk di sofa. Ye Bufan melihatnya. Tidak hanya dia bersemangat, tetapi warna merah di aula semakin kaya. Ini adalah tanda karir resmi yang makmur. Saudara Zhu, tampaknya tubuhmu telah pulih dengan baik. Itu tidak semuanya berkat keterampilan medis saudaraku. Tanpamu, Tuan Zhu akan mati total. Zuyucheng berkata dengan penuh semangat, Saudara Ye, bukan. Maklum, saat saya masuk ke tempat City First Appraisal Conference kemarin dalam keadaan utuh, banyak orang yang kaget, dan saya jelas kecewa. Petik 2. Dia memang sangat senang. Bukan saja dia selamat dari bencana kali ini, tapi dia juga menang dengan mulus. Dia terpilih kembali sebagai pemimpin kota dan sekali lagi menjadi orang pertama di kota Jiangnan. Dan pada usianya, prospek masa depannya tidak terbatas. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan, dia mengeluarkan kartu bank dari mejanya dan berkata, Saudara Ye, ini sedikit pemikiran dari saya, terimalah.
Ye Bufan mendorong kembali kartu bank itu dan berkata, sudah kubilang itu kakak tertua saya, kenapa saya harus begitu sopan? Dan sejujurnya, saya tidak kekurangan uang sama sekali. Jika kakak tertua Anda membutuhkannya, saya bisa membantu Anda. Petik 2. Dari penampilannya, dia bisa melihat itu Zhu Yucheng baik hati dan merupakan tanda keberuntungan. Meski merupakan pewaris, tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan orang nomor 1 di kota Jiangnan. Melihat tatapan tulus di matanya, Zhu Yucheng mengambil kembali kartu bank itu. Oke, saudara, saya terlalu klise. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Ye Bufan bertanya, saudara Zhu, bukan? Bilang kamu punya teman. Apakah kamu ingin berobat? Di mana dia? Saya baru saja menelepon dan akan segera datang, kata Zhu Yucheng. Ini bukan hanya teman saya, tetapi juga investor asing terbesar di kota Jiangnan. Dia akan segera datang. Puluhan miliar dolar diinvestasikan untuk membangun pabrik di sini. Setelah kota Jiangnan kita mendapatkan investasi modal yang besar ini, perekonomian dapat mencapai tingkat yang baru. Baik dalam kehidupan publik maupun pribadi, saya akan membantu saya kakak laki-laki dengan ini. Pikir Ye Bufan. Investasi seksual puluhan miliar dolar jarang terjadi. Dia bertanya, saudara Zhu, apakah kamu berbicara tentang Gao Jiajun? Ya, ini saya. Begitu dia selesai berbicara, Qiaolina mendorong Gao Jiajun di kursi roda dan mengikuti sekretaris Zhu Yucheng dari luar. Dr. Ye, sangat sulit meminta Anda merawat Tuan Gao. Gao Jiajun menderita penyakit akhir-akhir ini. Dia hanya tahu bahwa dia mengirim orang untuk meminta Ye Bufan menemuinya beberapa kali tetapi pada akhirnya, Qiaolina menjadi bengkok. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita ini, dan tentu saja Jolina tidak akan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia sangat marah. Melihat tenggat waktu 10 hari semakin dekat, dia terpaksa memainkan kartu ini. Dia akan menginvestasikan puluhan miliar untuk memberikan tekanan pada Zhu Yucheng, dan kemudian membiarkan Zhu Yucheng, pemimpin kota Jiangnan, memberikan tekanan pada Ye Bufan. Menurutnya, meskipun Ye Bufan berada di New X, dia pada akhirnya harus berhadapan dengan pemimpin kota Jiangnan. Jika tidak, dia tidak akan dapat bertahan hidup di kota Jiangnan sama sekali. Melihat ekspresi kedua orang itu, Zhu Yucheng berkata dengan heran, Tuan Gao, saudara Ye, apakah Anda sudah saling kenal sebelumnya? Qiaolina memiringkan lehernya dan berkata dengan kesal, tentu saja pernah. Saya telah mengunjungi Dr. Ye beberapa kali, tapi mereka semua tidak mengenalku. Aku mengabaikannya saja. Dia membenci Ye Bufan sekarang. Terakhir kali dia meninggalkan Taman Xinglin, dia menemui banyak ahli, berharap untuk menyembuhkan lehernya yang bengkok. Namun, pihak rumah sakit menetapkan bahwa kondisi tersebut merupakan kelainan bawaan dan tidak dapat diobati. Jika tidak maka akan mudah merusak saraf di leher dan menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Kemudian, dia menemukan paviliun Huichun. Meskipun Lin Pingtao melihat beberapa petunjuk, dia juga mengatakan bahwa metode ini terlalu pintar dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam kemarahannya, ia ingin memanggil polisi, namun hasil forensiknya sama, menyatakan bahwa lehernya tidak terluka sama sekali, melainkan kelainan perkembangan bawaan. Tentu saja Zhu Yucheng tidak mengetahui hal ini, dan berkata dengan heran, Nyonya Gao, ada apa denganmu? Apakah lehermu kaku saat tidur? Qiaolin mengertakkan gigi dan berkata, ini bukan leher kaku, tapi perbuatan Dr. Ye. Zhu Yucheng merasa ada yang tidak beres, dia berkata dengan ragu, Tuan Gao, Nyonya Gao, apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan saya, saudaraku? Ketua Zhu, kita tidak bisa bicara tentang kesalahpahaman. Mari kita bicarakan saja. Gao Jiajun berkata, selama Anda dapat membiarkan Ye Bufan menyembuhkan penyakit saya dan Lina, investasi 10 miliar kota Jiangnan tidak akan berkurang, dan kontrak dapat segera ditandatangani. Saya juga dapat menyumbangkan 1 miliar untuk amal dan pendidikan Jiangnan. Koin Huaxia, dan 1 miliar koin Huaxia lainnya untuk biaya pengobatan. Petik 2. Untuk menyembuhkan penyakitnya, dia benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini, dan menghabiskan 12 miliar di sekali.
Namun saya tidak pernah menyangka bahwa saya selalu bersikap merendahkan dan menggunakan uang di tangan saya untuk memberikan tekanan terselubung. Ye Bufan mencibir, bagaimana jika saya tidak setuju? Beraninya kamu. Di depan Zhu Yucheng, Qiao Lina menjadi sangat sombong lagi, jika kamu berani menolak, keluarga Gao kami tidak hanya akan menarik puluhan miliaran investasi, tetapi juga tarik semua investasi Anda sebelumnya di kota Jiangnan. Maka Anda akan menjadi pendosa seluruh kota Jiangnan. Itu tergantung bagaimana Anda menjelaskannya kepada penduduk kota Jiangnan dan wali kota. Zhu banyak tentang memaksa saya untuk tunduk. Ye Bufan mencibir, saya merawat orang dengan tangan saya sendiri, dan saya tidak perlu menjelaskan keterampilan medis saya kepada siapapun. Gao Jiajun berkata dengan wajah serius, Ye Bufan, saya membayar $1 miliar Tiongkok untuk pengobatan. Tahukah kamu bagaimana caranya menjadi puas? Jangan terlalu serakah. Menurutnya, alasan Ye Bufan menolak ke dokter satu demi satu hanya untuk mendapatkan banyak pengobatan biaya. Zhu Yucheng merasakan bau mesiu di antara keduanya dan buru-buru membujuk, Tuan Gao, Saudara Ye, mari kita bicara baik-baik. Apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman? Salah satu dari keduanya adalah pria besar dari kota Jiangnan Donor, di sisi lain, adalah penyelamat. Dia tentu saja menginginkan hasil yang memuaskan jika memungkinkan. Bab 280, Martabat Dokter. Apakah aku serakah? Ye Bufan mencibir, pertama kali cucu dan aku datang ke rumahmu untuk merawatmu secara gratis, tetapi kamu begitu unggul sehingga kamu tidak menganggap serius keterampilan medisku dan mengeluarkanku dari rumahmu. Kedua kalinya, Anda mengirim pengurus rumah tangga Qiao Fei, menghancurkan rumah sakit saya, dan menculik saya. Ketiga kalinya, Anda masih tidak menyesal, dan Qiao Lina datang untuk menangkap saya bersama Raja Cakar Elang Yin Feng. Pacar saya dari posisi wakil presiden grup Qin cucu dan mengusirnya dari grup Qin. Untuk keempat kalinya, Qiao Lina menemukan Song Tai, murid terbaik dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, dengan tujuan yang sama berulang kali. Saya tidak mengulanginya berulang kali, namun itulah yang dilakukan keluarga Gao. Mereka tidak pernah memiliki sikap mencari pengobatan dan selalu menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi. Meskipun dokter adalah orang yang baik hati, dokter juga memiliki martabat sebagai dokter, yang bukan milik orang lain. Bahkan jika kamu mengatakan Potian, aku tidak akan mengobati penyakitmu. Jika keluarga Gao punya uang, tunggu saja sampai kamu pergi ke dunia bawah untuk membelanjakannya. Dan kemudian berkata kepada Qiao Lina dengan wajah merah, itu yang kamu lakukan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Qiao Lina berkata, jadi kenapa? Dia hanya seorang dokter kecil. Keluarga Gao kita punya banyak uang, mengapa kita harus tunduk padanya? Kemudian dia berteriak kepada Zhu Yucheng, Anda adalah kepala kota Jiangnan. Selama Anda memberitahu saya tidak percaya bahwa seorang dokter kecil berani untuk tidak merawat suami saya. Jika Ye Bufan terus menunjukkan rasa tidak hormat, Anda akan menyegel klinik medisnya, mencabut sertifikat kualifikasi medisnya, menutup pabrik obat tradisional Tiongkok, dan memastikan bahwa dia tidak akan menyerah. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang anak miskin dari daerah kecil untuk menantang serangan balik di Aussie kita? Film dan acara TV, dan itu sama sekali tidak mungkin di depan keluarga Gao. Gao Jiajun membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia tetap diam. Meskipun dalam hatinya dia merasa bahwa istrinya telah bertindak terlalu jauh, segalanya kini tidak dapat diubah dan dia hanya bisa melanjutkan jalan ini. Zhu Yucheng sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Dia memandang Zhu Lina sambil setengah tersenyum dan berkata, Nyonya Gao, menurut Anda, saya harus memaksa saudara Ye untuk mentraktir Anda. Adalah investasi 10 miliar, dan sumbangan 1 miliar koin Huaxia. Jika Anda tidak puas, keluarga Gao kami dapat menggandakannya. Jolina berkata dengan percaya diri. Jumlah uang ini bisa sama dengan total investasi kota Jiangnan dalam 1 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Ini tentu merupakan pencapaian politik yang luar biasa bagi Anda dan jaminan kesuksesan Anda di masa depan. Baik demi kepentingan Anda sendiri atau masyarakat kota Jiangnan,
Anda harus membiarkan dia menyembuhkan suami saya. Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir. Ekspresi Zhu Yucheng langsung berubah dan dia mencibir, dengan sikapmu dalam mencari perawatan medis, bahkan jika aku seorang dokter aku tidak akan merawatmu. Baik bagi keluarga Gao untuk memiliki uang, tetapi orang lain juga memiliki martabat dan keuntungannya sendiri. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya, Zhu Yucheng, lebih suka tidak memiliki investasi 10 miliar ini daripada memaksa saudara Ye, bahkan jika saya kehilangan gelar saya sebagai pemimpin kota Jiangnan, jadi Anda harus mempekerjakan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia melambai kepada sekretaris di pintu, Xiao Zhang, sampai jumpa. Petik 2. Kamu harus memikirkannya. Ini adalah investasi 10 miliar. Tidak, saya akan menambahkan 10 miliar lagi sekarang, dan saya dapat berinvestasi 20 miliar di kota Jiangnan. Penampilan Zhu Yucheng jelas di luar dugaan Qiaolina. Menurutnya, sebagai pemimpin kota Jiangnan, kinerja politiknya adalah yang pertama. Dan Ye Bufan hanyalah seorang dokter kecil, jadi pemimpin kota akan memilih untuk memihak mereka tidak peduli apa. Sekalipun Anda berinvestasi 100 miliar, saya, Tuan Zhu, tidak akan melakukan apapun yang melanggar prinsip saya. Zhu Yucheng memandang dengan tegas dan melambai kepada sekretarisnya lagi. Kalian berdua, silakan kembali. Xiao Zhang melangkah maju dan mengusir kedua orang itu keluar kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menutup pintu lagi, Zhu Yucheng berkata, Saudara Ye, saya minta maaf. Saya tidak tahu ada begitu banyak cerita di dalam dan saya membuat Anda merasa bersalah. Bukan apa-apa, beberapa orang selalu berpikir bahwa jika Anda punya uang, Anda bisa mendominasi segalanya. Anda terbiasa unggul, terbiasa menggunakan uang untuk menekan orang lain, terbiasa memaksa orang lain untuk menyerah, tetapi Anda tidak akan sujud ketika Anda jelas-jelas salah. Zhu Yucheng mengangguk dan berkata, Saudaraku, kamu melakukan hal yang benar, aku mendukungmu. Keduanya mengobrol sebentar, dan Ye Bufan meninggalkan kantor dan kembali ke Xinglinyuan untuk melanjutkan kunjungan medisnya. Setelah pulang kerja, dia makan malam bersama Qin Cucu dan An Yimo. Telepon di sakunya berdering. Suang-suang, apakah ada akibat dalam masalah itu? Sudah ada hasilnya. He Suang-suang berkata, masalahnya telah ketahuan. Ginseng berusia ribuan tahun itu milik keluarga Luo. Itu adalah Luo Wenbo, yang mengirimkannya ke pelelangan sebelum pelelangan berakhir. Ya, ekspresi Ye Bufan dengan cepat menjadi gelap, itu memang dia. Tampaknya hutangnya harus diselesaikan dengan benar. Terakhir kali, tujuannya adalah mengincar Ouyang. Ada bayangan samar keluarga Luo di balik kejadian itu. Sayangnya, semua tentara yang tewas meledakkan diri dan tidak ditemukan bukti pasti. Wang Dahua datang untuk mencari masalah dengan Xinglinyuan, dan Bawang Farmaseutikal kebetulan memiliki saham di keluarga Luo. Ketika Taman Xinglin dibuka, para waria datang ke pintu meminta kehamilan, berpura-pura muntah darah dan berpura-pura mati. Meskipun dalang di baliknya tidak tertangkap, mungkin keluarga Luo yang melakukannya. Ditambah dengan ginseng berusia 1000 tahun kali ini, Ye Bufan merasa bahwa dia harus menyelesaikan masalah dengan keluarga Luo. Jika tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah bodhisattva tanah liat. Setelah menyapa kedua wanita Qin Cucu dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk pergi keluar, Ye Bufan meninggalkan villa dan bergegas menuju klub surga keluarga Luo. Tanpa menggunakan kekuatan keluarga He dan keluarga Tang, dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi keluarga Luo. Ketika saya sampai di depan Paradise Club, saya menemukan bahwa tempat itu sepi dan sepi, tanpa pemandangan sibuk di masa lalu. Ketika saya sampai di depan pintu, ada pemberitahuan yang dipasang di sana yang menyatakan bahwa itu akan ditutup selama 3 hari. Pantas saja sepi sekali. Dia berjalan langsung melewati gerbang dan memasuki klub. Saat kami berjalan sepanjang jalan, kami menemukan bahwa semua bangunan yang dulunya terang benderang menjadi gelap gulita, hanya alun-alun di belakangnya yang menunjukkan cahaya. Melangkah ke sini, ada meja teh yang terbuat dari marmer di tengah alun-alun, dan satu set-set teh tanah liat ungu yang indah diletakkan di atas meja teh.
Luo Wenbo sedang duduk di meja, menyeruput teh, tampak santai dan puas. Melihat Ye Bufan muncul, dia tidak terlihat terkejut sama sekali, tapi menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata, "Karena kamu di sini, silakan duduk." "Apakah kamu menungguku?" kata Ye Bufan dan duduk di seberang dari meja teh. "Ya, kamu datang lebih lambat dari yang kuperkirakan." Luo Wenbo tersenyum tipis, seolah dia sedang bertemu dengan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dia mengambil teko, menuangkan secangkir teh dan mengirimkannya kepada Ye Bufan. "Kamu adalah tamuku di sini, minumlah teh. Teh ini enak, baunya enak." Ye Bufan melihat ke cangkir teh tanah liat ungu di dalamnya di depannya, tapi dia tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Luo Wenbo tersenyum dan berkata, "Kamu takut aku akan meracuni tehnya?" Ye Bufan berkata, "Itu benar. Orang sepertimu bisa melakukan apa saja. Sebaiknya aku berhati-hati. Sebagai rasa hormat, jangan meminumnya." Ye Bufan menatapnya dengan mata membara dan berkata, "Insiden baru-baru ini terhadap Taman Xinglin semuanya disebabkan oleh Anda mengirim orang untuk menimbulkan masalah.